Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 4. In this video, we will explain the logistic company in Mexico, namely FedEx. Before we start, let me introduce our members. My name is Kurnia Mutiara Suci, and my friend Azwa Mayuni, Nurul Ashikin, and Zahratul Sofi. Okay, in this slide, I will explain about why Mexico. Alasan mengapa Meksiko menjadi wilayah yang sangat penting dalam strategi logistik global, khususnya itu pada FedEx. Nah, yang pertama itu ada strategic location bordering the United States. Meksiko memiliki lokasi strategis dan berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Kedekatan geografis ini membuat proses distribusi ke pasar Amerika Serikat menjadi jauh lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dikendalikan. Yang kedua ada very high cross-border trade volume. Volume perdagangan lintas batas antara Meksiko dan Amerika Serikat itu sangat tinggi. Setiap hari ribuan truk, kereta barang, dan pesawat kargo melintasi perbatasan. Ini menciptakan arus perdagangan yang stabil dan berkelanjutan, yang terus membutuhkan dukungan logistik berskala besar. Nah, yang ketiga itu ada fast-growing e-commerce market. Meksiko memiliki pasar e-commerce yang sangat tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan konsumen digital ini meningkatkan permintaan terhadap pengiriman cepat, pergudangan modern, serta layanan last mile delivery. Yang keempat itu ada key nearshoring hub for global manufacturing. Meksiko kini menjadi pusat utama nearshoring bagi industri manufaktur global. Banyak perusahaan memindahkan fasilitas produksi mereka dari Asia ke Meksiko untuk mendekatkan diri dengan pasar Amerika Serikat. Perpindahan ini mendorong meningkatnya kebutuhan logistik internasional dan regional. Nah, yang kelima itu ada rising demand for fast and flexible logistic services. Permintaan terhadap layanan logistik yang cepat dan fleksibel terus meningkat. Pelaku industri mengikuti perubahan permintaan dengan efisien dan Meksiko menjadi lokasi ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada industrial infrastructure support large-scale freight movement. Infrastruktur industri Meksiko sangat mendukung pergerakan freight berskala besar. Fasilitas manufaktur, jaringan jalan, pelabuhan, dan hub logistik terus dikembangkan untuk menangani volume kargo yang semakin tinggi. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, Meksiko bukan hanya menjadi pasar logistik yang sangat besar, tetapi juga titik kunci dalam rantai pasok global, terutama untuk kawasan Amerika Serikat. Okay everyone, in this slide I will explain about FedEx Global Overview. Nah, pada slide ini kita melihat gambaran umum FedEx sebagai salah satu perusahaan logistik terbesar di dunia. Nah, yang pertama itu, FedEx beroperasi di lebih dari 220 negara dan teritori sehingga hampir seluruh wilayah global dapat dijangkau oleh FedEx. Jaringan internasional yang luas ini memungkinkan FedEx mendukung berbagai kebutuhan rantai pasok lintas benua. Nah, yang kedua itu ada FedEx memiliki armada global yang terdiri dari 698 pesawat. Ini menjadikan FedEx salah satu operator kargo udara terbesar di dunia yang mampu menangani pengiriman internasional dengan kecepatan dan kapasitas yang sangat tinggi. Selain itu, FedEx juga didukung oleh lebih dari 200.000 kendaraan dalam jaringan pengiriman darat, sehingga proses distribusi domestik maupun regional dapat berjalan dengan efisien dan terkoordinasi. Dalam hal layanan, FedEx menyediakan 3 layanan inti, yaitu Express, Ground, dan Freight. Ketiga jenis layanan ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, mulai dari pengiriman cepat, pengiriman darat, hingga pengangkutan kargo berat dalam jumlah besar. Nah, yang terakhir, FedEx memiliki sistem teknologi terintegrasi dengan fitur real-time tracking. Teknologi ini memberikan visibilitas penuh dari awal hingga akhir proses pengiriman, sehingga pelanggan dapat memantau pergerakan barang secara akurat dan transparan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana FedEx itu beroperasi di Meksiko, mengapa negara ini menjadi pusat logistik yang paling terpenting, dan bagaimana kondisi pasar logistik di tahun 2025. Nah, pada slide ini,
FanEck itu sudah beroperasi sejak tahun 1989. Nah, layanan FanEck itu mencakup kota-kota besar seperti Mexico City, Monterrey, Guadalajara, dan juga Tijuana. Nah, FanEck juga memiliki berbagai fasilitas terpenting seperti air hub, ground station, dan juga gudang. Nah, di Meksiko, FanEck itu menyediakan layanan ekspres seperti ground, freight, dan juga custom brokerage untuk mendukung kebutuhan pengiriman domestik maupun internasional. Nah, seterusnya pada slide ini, pada tahun 2025, nilai pasar logistik Meksiko mencapai 124,36 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai ini diperkirakan meningkat menjadi 162,15 miliar dolar pada tahun 2030. Nah, dengan pertumbuhan sekitar 5,45% per tahunnya. Moda transportasi yang paling dominan adalah angkutan jalan raya dengan porsi 60,52% dan sementara itu, angkutan udara menjadi moda yang pertumbuhannya yang paling cepat, sekitar 6,14%. Nah, sektor industrinya menjadi pengguna logistik terbesar yaitu sebesar 41% dari total permintaan. Saya akan melanjutkan tentang logistik challenge in Mex. Di slide ini kita membahas tentang logistik Meksiko. Nah, jadi sebenarnya tantangannya cukup berat. Tantangan yang pertama itu adalah masalah keamanan di transportasi darat. Jadi, banyak kasus pencurian kargo yang terjadi di jalan raya. Jadi, perusahaan logistik harus keluar biaya lebih untuk keamanan tambahan, memilih rute aman, sampai membayar asuransi. Nah, jadi dampaknya jelas, biaya naik dan waktu kirimnya jadi tidak selalu bisa terdeteksi. Nah, tantangan kedua itu yaitu aturan yang sangat ketat. Jadi, kalau mau kirim barang lewat jalur darat di Meksiko, datanya harus sangat lengkap. Informasi pengiriman, penerimaan, rute, kendaraan, sampai operator. Nah, kalau salah atau kurang, bisa kena denda, pengirimannya ditahan, sampai barang bisa disita. Jadi prosesnya memang ribet tapi wajib dipenuhi. Nah, tantangan ketiga itu adalah terkait dengan jaringan listrik di kawasan industri. Nah, ada wilayah industri yang berkembang pesat, tapi suplai listriknya belum stabil. Nah, jadi ini bisa bikin aktivitas logistik terganggu. Nah, misalnya gudang mati listrik, pendinginan macet, sistem IT down, akhirnya operasi terhenti dan jadwal pengirimannya ikut kacau. Nah, jadi tantangan yang keempat itu adalah infrastruktur clean yang belum merata. Nah, jadi kalau barang-barang yang butuh suhu tertentu seperti makanan beku atau obat, tidak semua wilayah punya fasilitas pendukung. Akibatnya, biaya logistik untuk barang sensitif bisa jadi lebih mahal dan pengirimannya lebih berisiko. Nah, jadi logistik di Meksiko ini bukan hanya soal transportasi, tapi soal keamanan birokrasi dokumen, stabilitas infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas. Sekian. Baik, slide selanjutnya tentang how FanEck operates in. Nah, di slide ini kita lihat bagaimana FanEck tetap bisa beroperasi dengan stabil di tengah-tengah tantangan logistik di Meksiko. Nah, FanEck menggunakan jaringan multimedia, gabungan tracking dan airframe. Nah, jadi mereka bisa memilih moda transportasi sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, kalau butuh cepat antar negara, mereka pakai udara. Jadi, kalau pengiriman domestik dan ingin lebih hemat biaya, mereka pakai truk. Nah, fleksibilitas ini bikin FanEck mampu menjaga kecepatan sekaligus mengontrol biaya operasional. Nah, FanEck juga unggul dalam pengiriman lintas perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, hubungan perdagangan kedua negara ini sangat besar dan FanEck memanfaatkan jaringan internasionalnya untuk mempercepat urusan dokumen dan bea cukai. Nah, mereka
Jadi, karena proses lintas batasnya sudah terintegrasi, waktu pengirimannya jauh lebih konsisten dibandingkan operator lokal yang baru berkembang. Nah, mereka juga sudah menggunakan teknologi real time tracking dan optimasi rute. Nah, jadi pelanggan bisa memantau posisi barang kapan saja. Dan sistem otomatis memberi rute terbaik kalau ada risiko seperti kemacetan atau isu keamanan. Nah, jadi teknologi ini bukan hanya mempermudah pelanggan, tapi juga membantu FedEx mengambil keputusan secara cepat di lapangan. Nah, kelebihannya adalah kapasitas FedEx yang kuat untuk e-commerce sekaligus pengiriman barang ukuran besar. Nah, jadi FedEx ini tidak hanya mengandalkan pasar paket kecil seperti kebanyakan layanan logistik online, tetapi juga mampu menangani barang industri yang besar dan berat. Nah, hal ini juga membuat FedEx relevan untuk berbagai jenis bisnis. Nah, selain itu juga FedEx mampu mempunyai jaringan pick up dan drop off yang luas di kota-kota besar. Nah, jadi pelanggan bisa mengambil atau mengirim barang tanpa harus menunggu kurir yang datang ke alamat. Nah, jadi ini mempercepat proses pengiriman last mile dan meningkatkan kenyamanan sesuatu yang sangat penting di kawasan perkotaan. Nah, jadi FedEx ini bisa bertahan bukan karena tantangannya kecil, tetapi karena mereka punya jaringan transportasi yang fleksibel. Nah, teknologi yang kuat dan sistem layanan yang memang sudah matang. Nah, hal-hal ini membuat FedEx tetap kompetitif di pasar logistik Meksiko yang penuh tantangan ini. Sekian, terima kasih. Baik, jadi tadi kita sudah lihat kan gimana kompleksnya tantangan logistik di Meksiko, mulai dari isu keamanan hingga infrastruktur. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana strategi FedEx untuk menghadapi semua permasalahan tersebut? Nah, di slide kali ini kami bakal ngerangkum 5 strategi kunci yang dijalankan FedEx di Meksiko. Yang pertama itu soal keamanan. FedEx punya multi-layer security. Nah, ini jawaban langsung dari FedEx terhadap risiko pencurian kargo yang tinggi di sana. Mereka menerapkan pengamanan berlapis, mulai dari pelacakan GPS real time, penggunaan segel khusus, sampai kontrol rute yang ketat. Jadi mereka tahu persis di mana posisi barang setiap detiknya. Nah, yang kedua ada modernisasi jaringan. Nah, FedEx nggak cuma mengandalkan cara lama. Mereka mengintegrasikan antara sistem data antar hub dan merencanakan rute yang lebih efisien. Jadi pemrosesan paket lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga ada fasilitas. Mereka investasi besar-besaran untuk upgrade fasilitas, mulai dari air hubs baru, perluasan gudang, sampai memperkuat jaringan darat ground network supaya jangkauannya makin luas. Nah, yang keempat kemudian ada fokus di e-commerce, karena belanja online saat ini di Meksiko lagi booming ya. Nah, FedEx ini menyesuaikan layanan mereka dengan waktu pengiriman yang lebih cepat, sehingga mereka mampu berkembang dengan booming e-commerce ini. Nah, yang terakhir ada sustainability. Jadi, FedEx juga fokus pada keberlanjutan. FedEx juga tetap peduli lingkungan dengan mulai menggunakan kendaraan listrik untuk kurir, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, dan energi terbarukan di fasilitas mereka. Jadi FedEx mulai memikirkan untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Oke, jadi kesimpulannya adalah jadi kesimpulannya adalah kita dapat melihat ya gambaran besarnya bahwa Meksiko adalah pasar logistik yang sangat besar dan terus tumbuh stabil. Meskipun ada banyak tantangan, keamanan, dan regulasi, strategi yang kita bahas barusan membuktikan bahwa FedEx itu punya mitigasi yang kuat untuk memitigasi resiko. Jaringan mereka sudah siap, kemudian mereka juga menangkap peluang dari ledakan e-commerce, dan singkatnya FedEx memegang posisi kompetitif yang sangat kuat untuk pertumbuhan jangka panjang di Meksiko. Nah, jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, ya ini referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini.
Untuk data analisis, nah ini yang kami gunakan mulai dari laporan tahunan FedEx 2024 hingga data pasar logistik Meksiko yang terbaru. Oke everyone, mungkin itu tadi materi tentang logistik company yang ada di Meksiko, yaitu FedEx. Semoga apa yang disampaikan saya dan rekan-rekan saya tadi bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the